Selamat pagi PA. Apa kabar PA? Bersuka cita. Yes, yes, yes. Adik-adik gimana nih kabarnya? Pasti masih pada sehat-sehat dong ya. Nah adik-adik, walaupun sampai dengan minggu ini kita masih melakukan IMPA di rumah, tapi kan kita yakin banget kalau dalam hal memuji Tuhan, adik-adik pasti masih selalu semangat. Nah adik-adik, sebelum Kang Gita mulai IMPA-nya, Kang Gita mau ajak adik-adik untuk saat teduh dulu yuk. Sikap saat teduhnya gimana? Lipat tangan, tutup mata, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah adik-adik, sekarang Kang Gita mau ajak adik-adik untuk nyanyiin satu pujian yang berjudul Aku Istimewa. Masih pada inget kan? Kita nyanyiin sama gerakannya ya. Aku istimewa, kamu istimewa. Tuhan ciptakan kita sangat istimewa. Mataku dapat kedip, dip, dip. Hidungku dapat bersin, haji. Tuhan ciptakan kita sangat istimewa. Nah, selamat hari Minggu adik-adik. Nah, sekarang Kak Buce mau ajak adik-adik berdoa. Nah, sikap berdoanya gimana? Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu hingga saat ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai ibadah di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati kami semua. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah sekarang Kak Buce mau ajak adik-adik untuk nyanyi lagu dari KC 192 yang berjudul Oh Alangkah Baik dan Indahnya. Pakai gerakan ya, kalau ada oma opa atau mama papa atau adik kakak bisa diajak dulu karena kita mau pakai gerakan. Oke, siap? Pembacaan Mazmur pada pagi ini terambil dari Mazmur 147 ayat 7 sampai dengan 11. Berbunyi demikian. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Dia yang memberi makan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda. Ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Demikianlah pembacaan Mazmur kita pada pagi ini. Tanganku hendak melayani
adik-adik. Senangnya bisa tetap beribadah bersama walau kita ada di rumah masing-masing ya. Nah, kali ini kakak mau memberikan pengumuman PA untuk kita semua. Pengumuman yang pertama, untuk IMPA minggu depan kita masih menggunakan video seperti ini ya. Jadi adik-adik bisa tetap beribadah di rumah aja. Pengumuman yang kedua, kegiatan PA Pelita seperti paduan suara, futsal, dan tarian daerah masih belum bisa berjalan ya. Untuk info selanjutnya nanti akan disampaikan lagi. Ditunggu ya info selanjutnya. Pengumuman yang ketiga, adik-adik di dalam ibadah ini tetap ada persembahan IMPA ya. Dengan cara masukkan persembahan adik-adik ke dalam amplop, lalu tuliskan tanggal IMPA hari ini ya. Nanti persembahannya bisa diserahkan orang tua, dan orang tua bisa menyerahkannya ke gereja melalui transfer bersamaan dengan persembahan ibadah hari Minggu dewasa. Pengumuman yang keempat, kita harus selalu jaga kesehatan ya adik-adik. Rajin cuci tangan dengan baik dan benar, istirahat yang cukup, dan mari kita mengonsumsi makanan dan minuman yang bergizi ya. Nah, untuk yang terakhir, yuk kita selalu berdoa supaya adik-adik dan keluarga juga kita semua bisa bertemu lagi di gereja dengan keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Demikian pengumuman PA minggu ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Rio. Pagi hari ini kita tetap beribadah di rumah, dan sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kak Rio pesan untuk adik-adik tetap duduk yang manis dan tetap fokus, siapkan hati kita. Shalom adik-adik, sebelum kita mulai pembacaan firman kita hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas bimbingan Tuhan dari malam hingga pagi hari ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau mau kirimkan kami Roh Kudus-Mu agar kami dapat membaca Alkitab dan mendengarkan cerita tentang-Mu dengan baik. Kiranya apa yang kami baca dan kami dengar boleh kami terapkan di dalam hidup kami sehari-hari. Inilah doa kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau baca Alkitab nih. Udah disiapin belum Alkitabnya? Kalau belum, boleh diambil dulu yuk, biar kita bacanya sama-sama. Oke, kalau sudah, kita buka Alkitabnya dari 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 23. 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 23. Jika ada adik-adik yang kesulitan, boleh minta tolong sama mama, papa, atau orang di rumah ya. Nah, sekarang kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Satu Korintus 11 ayat 17 sampai 23. Kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu
yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu? Memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Nah, adik-adik, bacaan Alkitab tadi merupakan bagian dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Perlu adik-adik ketahui, jemaat di Korintus itu merupakan jemaat yang sebagian besar terdiri dari orang-orang yang hidup berkecukupan, bahkan kaya raya. Mereka juga mengadakan perjamuan kasih, di mana orang-orang kaya membawa makanan dari rumah mereka masing-masing dan membagikannya kepada yang lain. Tapi, suatu hari, Paulus mendengar kabar bahwa jemaat Korintus melakukan perjamuan kasih dengan salah. Mereka tidak lagi berbagi kepada yang lain. Mereka serakah dan akhirnya menimbulkan kelaparan untuk jemaat Korintus yang tidak berkecukupan. Padahal kasih itu kan harus saling berbagi ya adik-adik. Paulus pun kecewa dan menasehati jemaat Korintus untuk sadar bahwa perjamuan kasih adalah untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk memuaskan diri sendiri. Nah, mungkin adik-adik ada yang masih bingung nih, serakah itu apa ya? Nih, Kak Jadi kasih tahu. Serakah itu adalah sikap yang selalu menginginkan lebih dari apa yang sudah kita punya adik-adik. Misalnya kayak gini, Mama masak 2 potong ayam goreng, yang satu untuk adik-adik, yang satunya lagi untuk kakak. Nah, pas siang-siang, adik-adik terasa lapar nih. Akhirnya, adik makan 1 potong ayam goreng tadi. Setelah habis, adik-adik bilang, wah, ternyata ayam gorengnya enak banget. Akhirnya, adik-adik nggak peduli sama kakak. Adik-adik makan deh 1 potong ayam goreng yang satunya. Akhirnya apa? Kakak kan gak dapat apa-apa. Semua ayam goreng dimakan sama adik-adik. Akhirnya kakak sedih. Kakak kesel sama adik-adik karena adik-adik udah sikap serakah. Adik-adik udah gak inget sama kakak. Nah, itu contoh sikap serakah ya adik-adik. Dari cerita tadi kita belajar kalau sikap serakah tidak pernah berbuah baik. Orang-orang akan kesel sama adik-adik, gak suka sama adik-adik. Tuhan pun juga jadi sedih. Makanya adik-adik harus ingat ya, adik-adik harus memiliki sikap berbagi. Karena dengan adik-adik berbagi, itu sudah menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati adik-adik, juga menyenangkan hati orang-orang di sekitar adik-adik. Jadi, gak boleh serakah ya adik-adik. Demikian pembacaan firman Tuhan dan juga cerita hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, saat ini kita akan masuk dalam rangkaian doa syafaat. Mari, dengan sungguh-sungguh dan sikap doa yang benar, kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik,
kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh beribadah di rumah. Ya Tuhan, dalam rangkaian doa ini, kami ingin mendoakan seluruh bangsa yang ada di muka bumi ini. Di tengah pandemi COVID-19, kiranya Tuhan yang memampukan setiap pemimpin negara dan seluruh pihak untuk dapat menghadapi pandemi ini. Tuhan, berikan mereka hikmat, kemampuan, dan kekuatan sehingga setiap tindakan yang dilakukan boleh membawa dampak atau hasil yang baik. Terkhusus Indonesia, Tuhan, Kau memberkati Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, hingga pemimpin terkecil di desa. Tuhan yang memberikan hikmat dan kekuatan, serta berkatilah rakyat Indonesia agar kami tetap taat mengikuti aturan pemerintah. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi seluruh gereja. Di pandemi ini kami harus gereja di rumah. Kiranya Tuhan memampukan seluruh pelayan Tuhan untuk dapat tetap berkarya dan melayani di tengah pandemi ini. Dan berkatilah seluruh umat Tuhan juga, jaga dan sertai kami Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk keluarga kami, baik yang di rumah bersama-sama dengan kami, maupun di tempat lain Tuhan yang tidak bersama-sama dengan kami. Kiranya Tuhan mau menjaga dan menyertai kami semua. Lindungilah kami Tuhan, berikan kami hikmat dan kesehatan, sehingga kami mampu melakukan setiap tugas tanggung jawab kami dengan baik. Kami juga berdoa untuk setiap pelajaran sekolah yang kami kerjakan di rumah. Tuhan mau memberkati kami, berikan kami juga Tuhan kemampuan untuk dapat mengupayakan yang terbaik walaupun dari rumah. Berkatilah setiap guru kami, yayasan, sekolah kami yang mengupayakan juga yang terbaik Tuhan untuk kami. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Terkhusus kami juga mau berdoa untuk orang-orang yang terkena dampak dari COVID-19, orang-orang yang positif atau masih dalam pengawasan. Tuhan kiranya mau memberkati mereka melalui setiap obat, perawatan yang mereka boleh terima baik di rumah sakit maupun di rumah. Kiranya boleh mendatangkan kebaikan, boleh mendatangkan kesehatan, sehingga akhirnya mereka boleh sembuh. Kami berdoa Tuhan bagi teman-teman kami di luar sana, kiranya juga Engkau mau jaga dan sertai mereka. Ya Bapa, inilah doa dan syukur kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus yang baik yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sekarang tiba saatnya untuk memberikan persembahan. Nah, adik-adik bisa memasukkan uang persembahan adik-adik ke dalam amplop. Dan jangan lupa tuliskan tanggal hari ini ya. Kalau sudah, kita angkat tangan kita dan bersama-sama kita katakan, apa yang ku bawa ini adalah persembahan untuk pekerjaan di ladang Tuhan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku.
Marilah kita berdoa, lipat tangannya, tutup mata, dan tundukkan kepala. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih banyak atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, baru saja kami mendengarkan firman, dan juga kami memberikan persembahan. Berkatilah persembahan ini agar berguna bagi pelayanan dan bagi pekerjaan di ladang-Mu. Tuhan Yesus, pakailah kami juga supaya kami dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih banyak Bapa atas segala yang telah Engkau berikan kepada kami. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Halo adik-adik, apa kabarnya kalian? Semoga kalian sehat dan sukacita selalu ya. Nah adik-adik, sekarang Kak Tasya mau ajak kalian untuk melakukan aktivitas di rumah. Aktivitas hari ini kita akan membuat kartu ucapan untuk saling berbagi. Adik-adik boleh menyiapkan alat dan bahannya ya. Pertama, adik-adik gambar 3 awan. Setelah itu, adik-adik memotong gambar awan itu. Kedua, adik-adik pilih 3 warna yang berbeda untuk menggambar hati. Lalu, adik-adik gunting gambar hati itu. Ketiga, adik-adik buat gambar seperti ini menggunakan pensil atau pulpen di atas kertas kartu ucapannya ya. Keempat, setelah itu adik-adik menempelkan 3 awan yang sudah tadi adik-adik gunting. Kelima, adik-adik menempelkan satu hati dengan hati yang lain seperti di video ini ya. Keenam, adik-adik tempelkan 3 bentuk hati tadi ke atas gambar yang sudah dibuat. Setelah itu, adik-adik dapat menulis di bawah gambar, "Aku berjanji untuk saling berbagi kepada sesama." Ini dia hasilnya. Kartu ucapan ini bisa diberikan kepada papa, mama, kakak, adik, oma, opa, om, tante, siapapun itu orang yang kalian sayang. Nah, adik-adik, kita harus mengambil sikap seperti Rasul Paulus yang mengingatkan kita untuk saling berbagi, karena berbagi adalah wujud dari firman Tuhan. Demikian aktivitas hari ini. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita juga sudah beraktivitas. Nah sekarang adik-adik simpan dulu aktivitasnya, karena kita akan berdoa untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan atas berkat yang Engkau berikan kepada kami hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan yang sudah dibawakan oleh Kakak Jennifer. Kiranya apa yang kami sudah dengarkan dapat kami lakukan untuk kehidupan kami setiap hari. Kami juga menjadi anak yang baik dan menjadi berkat bagi orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kami untuk 1 minggu ke depan, agar apa yang kami kerjakan boleh berhasil dan memuliakan. Tuhan, ampunilah dosa dan salah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Haleluya. Amin. Oke adik-adik, ibadah kita hari ini selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.